Langit senja di Cakrawala, Jakarta membiaskan warna jingga yang hangat, namun di dalam sebuah ruang keluarga sederhana, suasananya terasa berbeda. Di sanalah Ibu Rina memeluk erat Dinda, putrinya yang berusia 5 tahun. Pelukan itu bukan sekadar ungkapan kasih sayang biasa. Pelukan itu adalah jangkar di tengah badai emosi yang berkecamuk di hatinya. Beberapa jam sebelumnya, ia dan suaminya, Pak Budi, baru saja menerima diagnosis resmi. Dinda, putri mereka yang ceria, memiliki kebutuhan khusus. Dunia mereka seolah berhenti berputar sejenak. Kata-kata dokter berdengung, terasa asing dan menakutkan, menciptakan jurang antara harapan dan kenyataan yang baru saja mereka hadapi bersama. Perasaan yang menghampiri mereka sungguh campur aduk. Ada rasa kaget yang melumpuhkan, diikuti oleh gelombang penyangkalan yang kuat. Tidak mungkin, bisik hati mereka berulang kali. Anak kami baik-baik saja. Namun, fakta medis yang disajikan tidak bisa ditolak. Setelah penyangkalan reda, datanglah rasa takut yang merayap perlahan. Takut akan masa depan Dinda, takut akan pandangan masyarakat, dan takut akan ketidakmampuan mereka sendiri sebagai orang tua. Perasaan bersalah pun ikut menyelinap, mempertanyakan apa yang salah, apa yang kurang. Setiap pertanyaan itu terasa seperti beban berat yang menekan pundak mereka, membuat napas terasa sesak. Di tengah kebingungan itu, Pak Budi menggenggam tangan istrinya. Tatapan matanya menyiratkan kekuatan yang tak terucap. Mereka saling memandang, dan dalam diam itu, sebuah janji terpatri. Mereka tidak akan menyerah. Dinda adalah anugerah, sebuah titipan yang harus mereka jaga dengan segenap jiwa. Malam itu, air mata yang tumpah bukan lagi air mata keputusasaan, melainkan air mata kebulatan tekad. Mereka sadar, perjalanan ini akan panjang dan penuh liku. Namun, mereka akan melewatinya, bersama. Pelukan di senja itu menjadi titik awal sebuah momen transformatif yang mengubah ketakutan menjadi kekuatan untuk melangkah ke depan. Perasaan mereka mulai berubah, dari badai emosi menjadi lautan tekad yang lebih tenang. Mereka mulai mencari informasi, membaca buku, dan menghubungi orang tua lain yang memiliki pengalaman serupa. Ketidaktahuan adalah sumber utama ketakutan, dan mereka memilih untuk melawannya dengan pengetahuan. Mereka belajar bahwa diagnosis bukanlah sebuah vonis, melainkan sebuah peta. Peta yang akan memandu mereka dalam membesarkan Dinda, membantu putri mereka mencapai potensi terbaiknya. Perasaan yang awalnya gelap, kini mulai disinari secercah harapan. Harapan itu kecil, tapi cukup terang untuk menunjukkan langkah pertama yang harus mereka ambil bersama. Keluarga adalah benteng pertahanan pertama. Bagi Dinda, rumah adalah dunianya, dan orang tuanya adalah pilar utamanya. Ibu Rina dan Pak Budi segera menyadari bahwa kunci untuk membantu Dinda adalah menciptakan lingkungan yang stabil, penuh kasih, dan terstruktur. Mereka merancang sebuah rutinitas harian yang jelas. Pagi hari dimulai dengan sapaan hangat, sarapan bersama, lalu sesi terapi sederhana di rumah. Jadwal makan, bermain, belajar, dan istirahat diatur dengan konsisten. Rutinitas ini memberikan rasa aman dan prediktabilitas bagi Dinda, membantunya memahami alur hari dan mengurangi kecemasan yang mungkin timbul dari ketidakpastian. Setiap anggota keluarga memiliki peran penting. Ibu Rina menjadi manajer utama program harian Dinda, memastikan semua jadwal terapi dan kegiatan berjalan lancar. Beliau dengan sabar melatih Dinda keterampilan motorik halus melalui permainan balok dan puzzle. Sementara itu, Pak Budi menjadi sumber keceriaan dan energi. Sepulang kerja, ia akan mengajak Dinda bermain di halaman, berlari-larian kecil, atau sekadar mendongeng dengan suara-suara lucu. Kakak Dinda, Bima, juga dilibatkan. Ia diajarkan untuk menjadi teman bermain yang sabar dan pelindung bagi adiknya, menunjukkan bahwa kasih sayang keluarga adalah fondasi yang paling kokoh. Tantangan tentu saja selalu ada. Ada hari-hari ketika Dinda merasa frustrasi dan sulit berkomunikasi yang berujung pada tantrum. Ada saat-saat ketika Ibu Rina dan Pak Budi merasa lelah dan hampir putus asa. Namun, mereka belajar untuk saling mendukung. Ketika salah satu merasa lelah, yang lain akan mengambil alih. Mereka tidak pernah membiarkan kelelahan mengalahkan semangat. Komunikasi terbuka menjadi kunci. Mereka rutin berdiskusi setiap malam, berbagi cerita tentang kemajuan Dinda, mengevaluasi apa yang berhasil, dan mencari solusi bersama untuk setiap masalah yang muncul di hari itu. Strategi mereka sederhana namun efektif, kesabaran, konsistensi, dan cinta tanpa syarat. Mereka merayakan setiap kemajuan kecil yang dicapai Dinda, sekecil apapun itu. Ketika Dinda berhasil menyusun 3 balok menara untuk pertama kalinya, seluruh keluarga bersorak gembira.
Ketika ia berhasil mengucapkan satu kata baru, itu menjadi pesta kecil di rumah mereka. Penghargaan positif ini membangun kepercayaan diri Dinda dan memperkuat ikatan emosional di antara mereka. Rumah bukan lagi hanya sebuah bangunan, tetapi telah menjadi sebuah pusat terapi, pusat cinta, dan pusat harapan yang tak pernah padam. Tibalah saatnya Dinda memasuki dunia yang lebih luas, sekolah. Ibu Rina dan Pak Budi tahu bahwa memilih sekolah yang tepat adalah keputusan krusial. Setelah melakukan riset mendalam dan beberapa kunjungan, pilihan mereka jatuh pada sebuah sekolah inklusif tidak jauh dari rumah mereka. Sekolah ini memiliki reputasi yang baik dalam menerima dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus. Langkah pertama Dinda memasuki gerbang sekolah itu terasa seperti sebuah lompatan besar, bukan hanya untuk Dinda, tetapi juga bagi seluruh keluarganya. Ada rasa cemas, namun juga ada harapan besar yang menyertainya. Dukungan dari teman sebaya ternyata menjadi salah satu faktor terpenting dalam adaptasi Dinda. Di hari pertamanya, seorang gadis kecil bernama Sari dengan ramah menghampirinya. "Hai, namaku Sari, mau main ayunan bareng?" tanyanya polos. Interaksi sederhana itu memecah kebekuan. Anak-anak lain, dengan bimbingan guru, belajar untuk berinteraksi dengan Dinda secara alami. Mereka tidak melihat Dinda sebagai anak yang berbeda, melainkan sebagai teman baru yang unik. Mereka belajar berbagi mainan, bergantian saat bermain, dan bahkan membantu Dinda ketika ia mengalami kesulitan. Kehadiran teman-teman ini menjadi jembatan sosial yang sangat berharga. Peran guru di sekolah inklusif ini tidak bisa diremehkan. Ibu Anissa, wali kelas Dinda, adalah seorang guru yang berdedikasi dan penuh empati. Beliau tidak hanya memiliki pengetahuan tentang pendidikan khusus, tetapi juga memiliki hati yang tulus untuk memahami setiap muridnya. Sebelum Dinda masuk, Ibu Anissa sudah berdiskusi panjang dengan Ibu Rina dan Pak Budi untuk memahami kebutuhan, kekuatan, dan tantangan Dinda. Beliau mempersiapkan kelasnya dengan baik, menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan akomodatif bagi semua anak, tanpa terkecuali. Beliau tahu kapan harus memberi bantuan, dan kapan harus membiarkan Dinda mencoba sendiri. Ibu Anissa secara aktif mendorong interaksi positif di antara murid-muridnya. Beliau sering mengadakan kegiatan kelompok yang mengharuskan anak-anak bekerja sama. Dalam kegiatan tersebut, Dinda diberi tugas yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga ia bisa berkontribusi dan merasa menjadi bagian dari tim. Ibu Anissa juga sering menyelipkan cerita atau diskusi tentang pentingnya menghargai perbedaan dan saling membantu. Berkat lingkungan yang diciptakan oleh teman-teman yang tulus dan guru yang penuh pengertian, sekolah bukan lagi tempat yang asing bagi Dinda. Sekolah telah menjadi rumah keduanya, tempat ia belajar, bermain, dan tumbuh bersama teman-temannya. Dukungan untuk Dinda dan keluarganya tidak berhenti di gerbang sekolah. Lingkaran dukungan itu meluas hingga ke lingkungan tempat tinggal mereka. Awalnya, beberapa tetangga mungkin merasa canggung atau tidak tahu bagaimana harus bersikap. Namun, keterbukaan Ibu Rina dan Pak Budi mengubah segalanya. Mereka tidak menyembunyikan kondisi Dinda. Sebaliknya, mereka dengan sabar menjelaskan kepada siapapun yang bertanya, berbagi cerita tentang Dinda dengan senyum. Sikap proaktif ini meruntuhkan dinding ketidaktahuan dan membangun jembatan pemahaman di antara mereka dan para tetangga di sekitarnya. Komunitas lingkungan mereka ternyata memiliki hati yang besar. Ibu-ibu di kompleks perumahan sering menyapa Dinda dengan ramah saat ia bermain di luar. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan bantuan, seperti menemani Dinda sejenak saat Ibu Rina harus pergi ke warung. Setiap hari Minggu pagi, ada kegiatan kerja bakti dan senam bersama di lapangan kompleks. Pak Budi selalu mengajak Dinda untuk ikut serta. Awalnya Dinda hanya mengamati dari pinggir, namun lama-kelamaan, ia mulai ikut bergerak menirukan gerakan senam yang sederhana, disambut tepuk tangan hangat dari para tetangga. Keterlibatan ini membuatnya merasa diterima. Salah satu program komunitas yang sangat membantu adalah Taman Bacaan Anak yang digagas oleh para pemuda Karang Taruna setempat. Setiap akhir pekan, mereka membuka perpustakaan kecil dan mengadakan sesi dongeng. Mengetahui ada Dinda, mereka secara khusus mencari buku-buku cerita bergambar dengan kalimat sederhana. Mereka juga mulai mengadakan lokakarya, keterampilan sederhana, seperti melipat kertas atau membuat kerajinan dari bahan daur ulang. Dinda sangat menyukai kegiatan ini.
Di sana, ia bisa berinteraksi dengan anak-anak lain dari berbagai usia dalam suasana yang santai dan kreatif. Keterlibatan dalam aktivitas masyarakat ini memberikan dampak positif yang luar biasa. Dinda tidak hanya mengembangkan keterampilan sosialnya, tetapi juga mulai belajar keterampilan vokasional dasar. Ia belajar mengikuti instruksi sederhana, bekerja dalam kelompok, dan merasakan kebanggaan saat berhasil menyelesaikan sebuah karya. Bagi Ibu Rina dan Pak Budi, dukungan komunitas ini adalah anugerah yang tak ternilai. Mereka tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanan ini. Mereka tahu bahwa di sekitar mereka ada banyak tangan yang siap membantu dan banyak hati yang peduli. Kekuatan kolektif dari lingkungan sekitar telah menjadi jaring pengaman yang kokoh bagi mereka. Di balik kemajuan Dinda di sekolah, ada sebuah strategi yang terencana dengan baik. Ibu Anissa, sang guru inklusif, tidak bekerja sendirian. Beliau berkolaborasi erat dengan orang tua Dinda dan seorang psikolog pendidikan untuk merancang sebuah program pendidikan individual atau Individualized Education Program, IEP. IEP ini ibarat sebuah peta jalan yang dirancang khusus untuk Dinda. Program ini tidak hanya fokus pada kelemahan Dinda, tetapi yang lebih penting, program ini dibangun di atas kekuatan dan minat yang dimiliki oleh Dinda. Ini adalah pendekatan yang sangat personal dan manusiawi. IEP tersebut menguraikan tujuan-tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, alias SMART Goals. Misalnya, salah satu tujuannya adalah, dalam 3 bulan, Dinda dapat mengidentifikasi dan menunjuk 5 warna dasar dengan benar sebanyak 4 dari 5 kali percobaan. Tujuan lainnya mungkin berfokus pada keterampilan sosial, seperti dalam 1 semester, Dinda dapat memulai interaksi bermain dengan 1 teman sebaya setidaknya sekali sehari. Tujuan-tujuan ini dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dicapai Dinda setiap harinya, memberinya rasa keberhasilan yang berkelanjutan dan memotivasi. Strategi pengajaran yang diterapkan Ibu Anissa sangat beragam dan kreatif. Beliau menggunakan banyak alat bantu visual seperti kartu gambar, jadwal bergambar, dan video pembelajaran singkat. Beliau tahu Dinda adalah seorang pembelajar visual dan kinestetik. Oleh karena itu, pelajaran matematika tidak hanya diajarkan di papan tulis, tetapi juga melalui permainan menghitung balok atau melompat di atas ubin bernomor. Pelajaran bahasa diperkaya dengan lagu, gerak, dan sesi bercerita menggunakan boneka tangan. Pendekatan multisensori ini membuat proses belajar menjadi menyenangkan dan lebih mudah dipahami oleh Dinda. Selain itu, Ibu Anissa sangat mahir dalam memberikan instruksi yang jelas dan sederhana. Beliau memecah tugas-tugas kompleks menjadi beberapa langkah kecil. Misalnya, saat mengajarkan cara menulis huruf A, beliau akan mencontohkan langkah demi langkah, garis miring ke atas, garis miring ke bawah, lalu buat jembatan di tengah. Beliau juga memberikan banyak pujian dan penguatan positif. Setiap kali Dinda berhasil menyelesaikan tugas, sekecil apapun, Ibu Anissa akan memberinya stiker bintang atau sekadar acungan jempol disertai senyum hangat. Strategi-strategi inilah yang menjadi kunci, mengubah ruang kelas menjadi tempat di mana Dinda bisa berkembang secara akademis dan sosial. Setiap 6 bulan sekali, Ibu Rina dan Pak Budi membawa Dinda untuk sesi evaluasi dengan Ibu Dian, seorang psikolog anak yang telah mendampingi mereka sejak awal. Sesi ini bukanlah sebuah ujian, melainkan sebuah momen refleksi untuk melihat sejauh mana Dinda telah melangkah. Ibu Dian menggunakan kombinasi observasi, permainan terstruktur, dan wawancara dengan orang tua untuk mengukur perkembangan Dinda. Beliau tidak hanya melihat angka dan data, tetapi juga mengamati binar di mata Dinda, tawa lepasnya saat bermain, dan caranya berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ini adalah evaluasi yang menyeluruh dan penuh empati. Dalam laporan evaluasi terbarunya, Ibu Dian menuliskan catatan yang membuat hati Ibu Rina dan Pak Budi menghangat. Beliau menyoroti kemajuan signifikan dalam kemampuan komunikasi verbal Dinda. Kosakatanya bertambah pesat, dan ia mulai mampu merangkai 2 hingga 3 kata untuk mengungkapkan keinginannya. Dinda sekarang bisa bilang, mau minum susu, atau main bola yuk, kata Ibu Rina dengan mata berkaca-kaca saat menceritakannya kepada Ibu Dian. Kemampuan motorik halusnya juga meningkat tajam, terlihat dari caranya memegang pensil dan menggambar bentuk-bentuk sederhana yang kini lebih teratur. Aspek yang paling membahagiakan adalah perkembangan sosial dan emosionalnya. Dinda yang dulu cenderung menyendiri, kini aktif mencari teman untuk bermain. Ia belajar berbagi, menunggu giliran, dan menunjukkan empati.
Ibu Dian mencatat sebuah observasi penting. Dinda menunjukkan kebahagiaan yang tulus saat berada di tengah teman-temannya dan ketika ia berhasil melakukan sesuatu sendiri. Kebahagiaan ini adalah indikator paling valid dari keberhasilan semua intervensi yang telah dilakukan. Tujuan utama dari semua terapi dan dukungan ini bukanlah untuk membuat Dinda normal, tetapi untuk membantunya menjadi versi terbaik dan paling bahagia dari dirinya sendiri. Keberhasilan ini, seperti yang selalu ditekankan oleh Ibu Dian, adalah buah dari kerja kolektif. Ini adalah hasil dari fondasi kuat yang dibangun keluarga, lingkungan sekolah yang inklusif, kehangatan komunitas, dan strategi pendidikan yang tepat. Setiap elemen saling terkait dan saling menguatkan. Psikolog berperan sebagai navigator yang membantu membaca peta perkembangan, memberikan saran, dan memastikan kapal perjalanan Dinda tetap berada di jalur yang benar. Catatan dari sang psikolog menjadi penegasan bahwa mereka berada di jalan yang benar dan menjadi bahan bakar baru untuk melanjutkan perjalanan dengan semangat yang lebih besar lagi. Waktu terus berjalan mengubah anak-anak menjadi remaja. Dinda, gadis kecil yang dulu kita kenal, kini telah tumbuh menjadi seorang remaja yang lebih mandiri. Perjuangan panjang yang dilalui keluarganya telah membuahkan hasil yang manis. Dinda kini mampu melakukan banyak hal secara mandiri. Ia bisa menyiapkan sarapannya sendiri, memilih pakaian yang ingin ia kenakan, dan bahkan pergi ke warung terdekat untuk membeli sesuatu. Kemandirian ini mungkin terlihat sederhana bagi orang lain, tetapi bagi keluarganya, setiap langkah kecil itu adalah sebuah kemenangan besar, sebuah bukti dari ketekunan dan cinta yang tak pernah putus. Pertumbuhan Dinda membawa dampak positif yang meluas. Keluarganya menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Ibu Rina dan Pak Budi, yang awalnya merasa takut dan bingung, kini menjadi sumber inspirasi bagi orang tua lain yang menghadapi situasi serupa. Mereka aktif dalam komunitas orang tua anak berkebutuhan khusus, berbagi pengalaman, memberikan dukungan, dan menyebarkan pesan harapan. Komunitas di sekitar mereka juga ikut berkembang. Para tetangga dan teman-teman sekolah Dinda tumbuh dengan nilai-nilai empati dan penerimaan yang tertanam kuat di hati mereka. Mereka belajar sejak dini bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan indah. Salah satu pencapaian terbesar Dinda adalah ketika ia mulai membantu di usaha kue rumahan yang dirintis oleh ibunya. Ia mendapatkan tugas-tugas sederhana seperti mengemas kue ke dalam kotak atau menempelkan stiker label. Ia melakukannya dengan penuh konsentrasi dan kebanggaan. Pekerjaan ini tidak hanya memberinya keterampilan vokasional, tetapi juga memberinya rasa memiliki tujuan dan kontribusi. Melihat Dinda sibuk bekerja dengan senyum di wajahnya adalah pemandangan yang tak ternilai bagi Ibu Rina. Anaknya tidak hanya bertahan hidup, tetapi ia benar-benar hidup dan berkembang. Kisah Dinda adalah epilog dari sebuah perjuangan, tetapi juga prolog untuk masa depan yang penuh harapan. Ia mungkin akan selalu membutuhkan dukungan dalam beberapa aspek kehidupannya, tetapi ia telah membuktikan bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ia memiliki teman, memiliki keterampilan, dan yang terpenting, ia memiliki rasa percaya diri dan kebahagiaan. Perjalanan ini mengajarkan sebuah pelajaran berharga dengan cinta sebagai fondasi dan dukungan sebagai pilar. Setiap anak, terlepas dari kondisinya, memiliki potensi untuk bersinar dengan cahayanya sendiri. Harapan itu nyata, dan masa depan tampak cerah. Jika kita melihat kembali perjalanan Dinda, ada satu benang merah yang sangat jelas, kekuatan dukungan kolektif. Kisah ini bukan hanya tentang seorang anak atau sebuah keluarga. Ini adalah cermin yang memantulkan betapa dahsyatnya dampak yang bisa diciptakan ketika individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat bersatu padu. Setiap elemen memainkan peran yang tak tergantikan. Keluarga memberikan cinta tanpa syarat sebagai fondasi. Sekolah menyediakan lingkungan yang aman untuk belajar dan bersosialisasi. Komunitas memberikan jaring pengaman sosial dan rasa memiliki. Semuanya saling melengkapi, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan. Bayangkan jika salah satu elemen ini hilang. Jika keluarga menyerah, Dinda tidak akan memiliki dasar yang kuat untuk melangkah. Jika sekolah menolaknya, ia akan kehilangan kesempatan emas untuk belajar dan berteman. Jika komunitas mengucilkannya, ia akan merasa terasing dan kesepian. Keberhasilan Dinda adalah bukti nyata dari pepatah, dibutuhkan satu desa untuk membesarkan seorang anak. Dalam kasus anak-anak berkebutuhan khusus, pepatah ini menjadi lebih relevan dan mendesak. Mereka membutuhkan desa yang lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih proaktif dalam memberikan dukungan.
Kisah Dinda mengajarkan kita bahwa inklusivitas bukanlah sekadar sebuah kata atau kebijakan. Inklusivitas adalah sebuah tindakan. Ia terwujud dalam sapaan ramah seorang tetangga, kesabaran seorang guru, ajakan bermain dari seorang teman, dan program komunitas yang membuka pintu bagi semua orang. Tindakan-tindakan kecil inilah yang secara kolektif mampu meruntuhkan tembok prasangka dan membangun jembatan pemahaman. Kekuatan kolektif ini tidak hanya menguntungkan Dinda, tetapi juga memperkaya semua orang yang terlibat di dalamnya, menumbuhkan empati dan kepekaan sosial. Maka dari itu, pelajaran terpenting dari kisah ini adalah jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah komunitas. Ketika kita bergerak bersama, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan. Masalah yang tampak rumit menjadi lebih mudah diurai. Harapan yang tadinya redup bisa bersinar terang kembali. Setiap dari kita memiliki peran, sekecil apapun, dalam membangun desa yang suportif ini. Dari senyuman, sapaan, hingga tindakan nyata, semua kontribusi berarti. Kisah Dinda adalah pengingat bahwa bersama, kita benar-benar lebih kuat. Bersama kita kuat, bersama kita bisa. Kisah Dinda, Ibu Rina, Pak Budi, dan komunitas di sekitar mereka bukanlah sebuah dongeng. Ini adalah potret nyata dari apa yang mungkin terjadi ketika kasih sayang diberi ruang dan kesempatan diberi jalan. Perjalanan mereka adalah sebuah panggilan jiwa bagi kita semua. Sebuah undangan untuk merefleksikan peran kita masing-masing dalam masyarakat. Sudahkah kita menjadi bagian dari solusi? Sudahkah kita menjadi tetangga yang ramah, teman yang menerima, atau anggota masyarakat yang peduli? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita jawab dengan jujur di dalam hati kita masing-masing. Membangun dunia yang lebih inklusif bukanlah tugas pemerintah atau lembaga tertentu saja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari unit terkecil keluarga, ajarkan anak-anak kita tentang indahnya perbedaan. Latih mereka untuk berempati dan menghargai setiap individu, terlepas dari kemampuan fisik atau kognitifnya. Kemudian, mari kita bawa semangat itu ke lingkungan yang lebih luas. Di sekolah, di tempat kerja, dan di lingkungan tempat tinggal kita. Inklusivitas harus menjadi nilai yang kita hidupi setiap hari, bukan hanya slogan yang kita ucapkan sesekali. Dukungan komunitas adalah kunci utamanya. Mari kita ciptakan lebih banyak ruang publik yang ramah bagi semua. Taman bermain yang aksesibel, perpustakaan dengan koleksi buku untuk semua tingkat kemampuan, dan program-program komunitas yang secara sadar merangkul anak-anak seperti Dinda. Kasih sayang adalah bahan bakarnya. Mari kita tebarkan lebih banyak kebaikan, kesabaran, dan pengertian. Sebuah senyuman kepada seorang ibu yang sedang berjuang menenangkan anaknya di tempat umum bisa berarti segalanya. Sebuah ajakan sederhana untuk bergabung dalam sebuah kegiatan bisa mengubah hari seseorang. Pada akhirnya, dunia yang inklusif adalah dunia yang lebih baik untuk semua orang. Dunia di mana setiap individu merasa dihargai, diterima, dan memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Kisah Dinda telah menunjukkan jalannya. Ini adalah jalan yang dibangun di atas pilar-pilar cinta, kesabaran, pendidikan, dan dukungan komunitas. Mari kita jawab panggilan jiwa ini. Mari kita bergandengan tangan, bekerja bersama, karena hanya dengan bersama kita kuat. Bersama, kita bisa membangun sebuah dunia di mana tidak ada seorang pun yang tertinggal.